Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita kembali lagi di ruang Insan Rabbani. Dan satu keistimewaan pada hari ini, di podcast ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa, yang mana kita tahu bersama bahwa di Malili ini beliau sangat terkenal karena beliau ini adalah pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran Wahda Islamiyah Malili dan sekaligus sebagai manajer Hamasa. Oke teman-teman dan para pemirsa yang berbahagia, kita langsung saja berkenalan beliau atau menyapa beliau dengan Ustadz Umar SPDI SH MPD. Betul kan Ustaz? Betul sekali. Iya Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Bagaimana kabarnya Ustaz ini? Setuju, alhamdulillah. Saya berterima kasih Ustaz karena menyempatkan waktunya untuk berada di atau hadir di tempat ini memenuhi undangan kami. Jadi satu kesyukuran buat kami di podcast ini dapat hadir Ustaz. Walaupun kami tahu bahwa Ustaz ini sangat sibuk sekali. Masya Allah. Justru kami yang banyak terima kasih nih, sudah diundang ini. Oh, berarti sama-sama terima kasih. Sama-sama terima kasih Ustaz. Mungkin Ustaz, kalau untuk lebih supaya kita lebih dekat, para pemirsa juga, ayah bunda dan teman-teman dimanapun Anda untuk bisa lebih mengenal Ustaz, bisa Ustaz menceritakan sedikit riwayat atau latar belakangnya sehingga bisa sampai ke Malili dan langsung ditunjuk jadi pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran. Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulullah wa ba'd. Kami sendiri sebenarnya heran Ustaz. Ya, kok bisa sampai di Malili ini? Iya. Ya. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak sayang itu maka harus diperkenalkan. Harus betul ya. Kami sendiri bernama Umar. Lahir di Takalar, ya. Oh, orang Makassar guys. Orang Makassar. Wih, alhamdulillah. Singkam aja kepala. Ya, tahu singkam aja ini, ya. Ya. Jadi lahir tahun 90-an. Jadi masih belum ada yang namanya handphone seperti Takalar ini. di pabrik gula Ustaz ya. Lewati pabrik gula sedikit di Papa. Di sana, ya daerah Papa di atas. Ya. Kalau ditanya bagaimana bisa ada di Malili, kami juga tidak sampai kepikiran dulu pernah akan dibawa ke Malili ke sini, ya. Setelah kami kuliah di Stiba selama 6 tahun, 6 tahun kuliah di Stiba, ditugaskan untuk berdakwah di Tenggara, daerah Wakatobi, ya tempat wisata dunia di sana itu. Wakatobi itu menyeberangnya Ustaz. Menyeberang Kendari. Jadi kalau kita lihat bentuk petaka ada titik-titik 4 itu maka itu disebut Wakatobi. Wakatobi. Singkatan dari 4 pulau. Oh itu Wakatobi. Wakatobi singkatan dari 4 pulau. 4 pulau di Wangi-wangi atau Wanci bahasanya. Wanci. Kaledupa, Tomia, Binongko. Oh ini tahu sekali Ustaz. Iya, ini ditahu Ustaz karena kami di sana ini. Iya. Berapa tahun kan Ustaz? 2 tahun Ustaz. Jadi masa tugas dakwah di sana selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi di sana itu seperti Bali, tapi dia wisata dunia sampai punya julukan surga bawah laut. Surga bawah laut. Indah sekali kalau kita menyelam ke bawah, ikan itu yang ribuan berada di sekeliling kita, terumbu karangnya yang terjaga karena memang ada tentara keliling Ustaz di pulau itu. Jadi tidak ada orang yang sembarang bom. Ya, tidak ada sembarang yang merusak terumbu karang di sana. Ya, di sana macam-macam ya. Kalau kita lihat di Bali, bagaimana modelnya Bali, di sana mungkin lebih parah daripada Bali. Saya belum pernah ke Bali. Iya. Hanya mertua saya orang Bali. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat bisa jalan-jalan ke Bali, ke kampung Bali. Bisa ke Bali dan bisa juga ke sana. Nanti kita bisa sama-sama ke Tapi memang saya dengar cerita dari teman juga nih, orang Wakatobi juga. Kalau tidak salah Wanci ya, kata Wanci tadi, katanya kalau ke sana itu ombaknya besar. Apa tuh? Ombaknya itu saya biasa kalau naik kapal kayu ini Ustaz. Itu kalau naik kapal kayu, 2 kapal kelihatan, 1 ombak itu setinggi gedung yang ada di luar ini Ustaz. Gedung kelas, jadi di sebelah sana tidak kelihatan. Jadi biasa kita bilang ini sudah datang ajal atau belum ini. Karena kita ini biasa saja pergi saya di Bulu Pulau ada jawab begini kayak lelam dirasa. Itu kayak ombaknya Ustaz.
ombaknya. Ya, Masya Allah. Nah, itu ya perjalanan yang Ustadz dari Ya. Wakatobi Dari 2 tahun, terus terus kemana setelahnya itu dari lanjut Ustadz. Ya, oke. Setelah selesai dari Wakatobi 2 tahun, kami ingin sebenarnya pulang untuk mengabdi ke orang tua. Orang tua kami ada di Sorowako. Oh, di Sorowako. 2 kali kebakaran kami tidak pernah dapat. Kebakaran rumah dan kebakaran pasar. Oh. Karena orang tua kami menjual di pasar, ini rumah terbakar, tidak bisa pulang. Sedihnya luar biasa, Ustaz. Ya, lihat rumah orang tua ditelepon kebakaran, orang tua nangis-nangis dan segala macam, tidak bisa pulang. Ya, karena ada tugas di sana. Jadi sangat luar biasa. Dapat informasi yang kedua, ya, ternyata kebakaran pasarnya juga. Masya Allah. Ya, sehingga kami mengatakan kalau selesai masa tugas kami, maka kami akan balik untuk mengabdi ke orang tua. Yes, Ya. Dan alhamdulillah pada saat itu juga, Ustaz, Iya. ada ternyata alumni dari Stiba juga orang tempatan. Dan alhamdulillah semua tugas-tugas kami berikan semuanya. Di mana Ustadz? Di Wakatobi itu? Di Wanci itu. Oh, di Wanci. Ya. Oh. Karena Wanci itu dia ibu kota kabupatennya. Ya, di situ. Jadi dia paling besar di antara 4 pulau. Ya. Wanci deh. Ya, jadi setelah itu sampai ke Sorowako. Ya, dari Sorowako ditelepon sama ketua yayasan. Ya, Sama Ustadz Sudarsono. Ustadz Sudarsono. Ketua yayasan kita Ketua yang yayasan. sangat luar biasa. Masya Allah, yang sangat gagah juga itu. Iya, mudah-mudahan ada waktunya nanti saya undang juga ke sini. Cocok bisa diundang untuk menanyai bagaimana solusinya untuk menarik semua dai-dai ke sini. Ya, Ustaz. Setelah sampai di Sorowako kami ditelepon, Ustaz bisa bantu-bantu untuk dakwah di Malili. Kami katakan pada saat itu ya karena kami belum ada kegiatan juga di Sorowako, jadi kami menerima panggilan beliau. Bahkan beliau luar biasanya lagi, Ustaz, menjemput kami, mengantar kami sampai ke tempat kontrakan. Di bawah saat ini kontrakannya di sini sudah diamankan semua, jadi tinggal menetap. Di mana pertama kontrak? Di mana? Ngontrak di lorong 4, Ustaz, depan Masjid Babul Khair. Nah, di situ ada kontrakan yang belum ada orang yang berani tinggal, kami yang ditempatkan di situ, Ustaz. Karena kontrakan baru di belakang penjual bakso itu, Mas Bagong. Mas Bagong ya? Ada kontrakan di belakangnya di Iya. situ, Ustaz. Di situ pertama. Ya. Jadi itulah awal mula, Ustaz, kenapa kami bisa berada di Malili ini. Masya Allah, luar biasa perjalanan Ustadz ini deh. Perjalanan yang Dede. Mantap mentomin. Jadi kira-kira apa motivasinya Ustadz sehingga kita mau bergelut di dunia pendidikan, apalagi dunia kepesantrenan ini yang khusus untuk hafal Quran ya Ustadz ya? Iya, hafal Quran. Pada saat kita ditelepon itu dan mungkin apa kira-kira motivasi itu Ustadz sehingga kita mau ambil jalan ini Ustadz? Ya, sebelum antum yang bertanya itu, ya dosen di Stiba pertama kali yang bertanya. Oh gitu. Iya. Karena kami nih, Ustadz, jurusannya mekanik otomotif, kerja mobil itu, bengkel-bengkel. Ya, kami dari mekanik otomotif. Ya, tiba-tiba masuk ke Stiba ditanya, "Kenapa bisa pindah arah?" Ya. "Kenapa banting setir?" bahasa beliau, banting setir, ya. Dari tadinya mekanik langsung mau menjadi seorang guru. Nah, sama pertanyaannya antum, Ustaz, kenapa ingin jadi guru? Itu motivasi kami. Ya, karena untuk menularkan kebaikan dan kecerdasan itu adalah sesuatu yang mulia. Ya. Untuk mengangkat kebaikan apalagi dalam masalah Al-Qur'an, ini kami sangat lihat begitu banyak anak-anak yang kurang bagus dari bacaan Al-Qur'annya, bahkan sampai kurang dari sisi hafalan Qur'annya. Sehingga kami ditunjuk untuk itu. Alhamdulillah dari beberapa santri itu sudah dari tadinya tidak paham sama sekali, akhirnya bisa baca dan hafal Al-Qur'an. Itu motivasi kami, Ustaz. Iya. Dan motivasi yang paling penting bagi kami sebenarnya, Ustaz, dari tujuan kami untuk berada di pesantren dan dakwah ini, kami ini punya banyak dosa. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan itu, kami berharap dosa-dosa itu bisa diampuni, Ustaz. Cuma itu motivasi terbesar kami sebenarnya. Masya Allah, luar biasa, menarik sekali nih Ustaz. Iya, Ustaz. Baik Ustaz, jadi untuk tahap-tahap perkenalan dan motivasinya kita berpindah Ustaz. Berkait yang sekarang yang dipimpin ini di Pondok Pesantren Tahfizul Quran atau biasa disingkat PPTQ WI Malili. Bagaimana kondisi Ustaz sekarang perkembangan Pondok Pesantren Tak ini yang ada di Malili nih? Yang sekarang kan mungkin teman-teman di luar sana belum paham ya, jadi belum tahu belum tahu di mana tempatnya itu di Lorong 5 dekat Samsat. Yang gimana perkembangannya sekarang Ustaz pesantren ini?
pesantren yang sekarang ini sebenarnya Ustaz, kalau mau dilihat dari sejarah awalnya juga, saya kan tidak terlalu panjang ke sana. Kami ini sudah pindah-pindah berkali-kali Ustaz. Sudah tawaf di Malili ini. Ya. Berkali-kali sudah pindah. Bisa diceritakan Ustaz dari berapa kali pindah? Oke, Ustaz. Pertama, pondok ini berada di sini sendiri di ruang Oh iya betul. SDIT. Saya Jadi ada ruangan di sini yang dipakai untuk pertama. Ya, ya, betul, itu yang pertama kali yang berada di sini. Kemudian pindah lagi ke FK, pindah lagi ke lorong 6, pindah lagi ke lorong 3, ya. Kemudian yang terakhir ke lorong 5. Oh. Jadi kalau mau dilihat 4 kali pindah, yang kelima kalinya sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak pindah lagi. Amin. Ya, tapi kalau pindah lagi, ya kita katakan qadarullah wa masya'afa'al. Jadi itu ya awalnya Ustaz, kami pindah-pindah dan bahkan dulu siswanya kami lihat itu sekitar 7 atau 8 waktu pertama kali kami bergabung di PPTQ ini. Ya, dan alhamdulillah setelah pindah-pindahnya itu tidak ada ruangan yang tepat, tidak ada tempat yang nyaman bagi santri, ya bahkan ada ya sesuatu ya pertentangan dengan warga pada saat itu, sehingga kami berpikir ya apakah ada lokasi tanah yang bisa kita banguni sehingga santri kita tidak lagi ya bergesekan dengan masyarakat pada saat itu. Jadi inilah yang kami lakukan sekarang, berada di lorong 5 Trans Puncak Indah, dekat dari Samsat, di samping Polsek, mungkin sekitar 50 atau 60 meter dari situ. Dari ya, Polsek ya. Dari Polsek. Ya, di situ. Itu kondisi-kondisi sekarang untuk kalau masalah tempatnya Ustaz aman. Jadi alhamdulillah. Perkembangan santrinya Ustaz sudah berkembang. Ya, perkembangan santri yang kita sudah dari 8 sekarang sudah menjadi 50-an lebih lah Ustaz. Lebih luar biasa. Ya, kalau untuk putra 51, putri sekitar 40 lebih. Jadi kalau mau ingin digabung hampir 100 orang ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ini untuk mencetak generasi penghafal Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kalau kita dari yang saya lihat itu perjalanannya luar biasa, perkembangannya, kira-kira saat apa tantangan yang dihadapi yang terbesar baik dari segi santri, tenaga pengajar maupun fasilitasnya Ustaz. Jadi ada 3 langsung ini. Iya, betul Ustaz. Untuk tantangan sendiri bagi kami ini ya pertama dari manajemen itu sendiri sebenarnya, ya. Karena kalau manajemen kita tidak fokus mengatur dengan baik maka pasti akan berantakan. Dari sisi santri, ya kami lihatkan namanya santri bukan robot. Ya betul. Ya, santri bukan robot. Kadang kita arahkan ke kanan, lari ke kiri. Ya, kami arahkan begini, tetap begitu. Ya, tapi kalau kami pribadi, ya itu menjadi kesenangan pribadi juga. Ya, itu menjadi kesenangan Ustaz. Untuk mencari santri, dicari di asrama, lari ke WC tidur. Setelah dicari di WC, lari ke kelas lagi tidur. Nah, itu tantangan dari santri. Luar biasa nih. Ya, begitu Ustaz, karena memang jadwal kami ini dalam pembelajaran itu hampir tidak ada tidur siangnya, sampai malam, nanti malam baru tidur. Memang dijaga di situ. Tapi tidak semuanya Ustaz yang seperti itu, cuma 1-2 orang saja. Orang yang memang yang santri yang luar biasa. Ya, santri luar biasa dan penanganan yang harus luar biasa. Ya. Kalau dari sisi pembina, tantangan terberatnya itu Ustaz, karena pembina kami ini sebagian besar tinggal di luar pondok. Tantangannya ketika misalnya hujan turun deras, ya tidak ada yang datang. Sehingga ya santri kita kadang yang menangani itu cuma 1 orang pembina yang tinggal di pondok. Nah, itu tantangan dari luar juga, dari pembina-pembina yang tinggal di luar. Tapi luar biasanya pembina di dalam bisa handle semua itu. Alhamdulillah, pembina-pembina di dalam itu bisa menghandle semuanya. Pembina yang luar biasa ini. Alhamdulillah ada pembina juga yang seperti itu. Yang berapa yang standby dalam Ustaz di? Yang standby di dalam kami dengan 1 orang lagi. Dan mudah-mudahan ada bertambah lagi 1 pembina yang bisa tinggal di dalam, ya sehingga ada yang membantu. Dan kami berharap ke depannya memang semua pembina itu harus tinggal di dalam pondok. Tinggal di dalam pondok di? Iya, itu tantangan-tantangan yang kami anukan ini Ustaz. Jadi tantangan yang kelihatan sekali ini, masih ada beberapa pembina pondok yang tinggal di luar dan itu tidak bisa dipungkiri karena mereka juga dai. Dai di luar juga, dai, imam juga di luar, imam juga Ustaz. Ya, jadi itu tantangannya. Jadi kalau ada kegiatan bertabrakan, maka tapi biasanya tidak mengurangi kualitas. Tidak mengurangi kualitas dari pembinaan itu sendiri. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Hanya harapannya ke depan tinggal ada di tinggal di dalam.
Oke Ustaz, jadi mungkin sambil minum kopi Ustaz. Masya Allah. Kopi apa namanya nih Ustaz? Kopi dari Jawa ya, dari Bali. Kopinya Barinda tahu kopi apa? Lumayan pahit Ustaz, pahit betul. Katanya kalau minum kopi jangan pakai gula. Oh gitu. Karena Ustaz sudah manis. Masya Allah. Ustaz, jadi saya kan masih di sekitar pondok ini. Kira-kira apa program unggulannya di PPTK Ustaz yang membedakan dengan pondok-pondok yang lain? Kira-kira apa yang bisa di Masya Allah, program unggulan kami itu sebenarnya selain dari tahfidzul Qur'annya sendiri, ya, yang bisa santri langsung dicek ketika kita datang kunjungan, mana santrinya. Nah, coba tes sambung ayat ini, itu sebenarnya program unggulan kami. Kemudian program yang kedua, ini program yang bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini yang sudah kami rutinkan jalan, ya, walaupun belum setiap hari, ya, ada 1-2 hari yang kami patenkan, ya, misalnya seperti hari Jumat. Semua pokoknya dari pagi sampai malam harus bahasa Arab. Bahasa Arab semua. Wih, luar biasa. Tidak boleh ada yang menarik. Nah, ini yang luar biasa Ustaz, karena kami sampaikan yang tidak tahu bahasa Arab diam saja. Jadi diam itu pondok Ustaz. Banyak sunyi-sunyinya. Berarti hari Jumat saya harus jalan-jalan ke sana supaya apa? Supaya juga saya juga mengasah bahasa Arab saya yang sudah lama hilang. Bisa sekali. Karena bagaimanapun juga bahasa kalau tidak sering diucapkan betul. Hilang. Jadi ini program unggulan ini Ustaz. Program unggulan berarti ujungnya nanti ini anak-anak keluar dari santri apa dari PPTK bisa bahasa Arab aktif. Bisa bahasa Arab aktif. Udah berapa hari Ustaz tadi? Berapa hari dalam sepekan harus pakai bahasa Arab? Yang full 1 hari itu di hari Jumat, hari lainnya itu dia fleksibel. Ya, kalau ada yang ditahu pakai bahasa Arab dipakai bahasa Arab, yang tidak ditahu tetap masih pakai bahasa ibu kita. Pakai bahasa ibu. Itu yang program. Jadi ada program unggulannya. Ya, teman-teman. Tapi insya Allah kedepannya kalau sudah rutin maka kami akan fullkan, ya, akan menambah hari-harinya lagi. Oh, dari 1 hari, 2 hari menjadi 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan ini berjalan ini dengan baik, programnya yang sangat luar biasa. Bagaimanapun juga bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Masya Allah, betul. Tentunya setiap kita sholat kita harus pahami apa yang kita baca. Jangan sampai kita sholat tapi tidak memahami apa yang dibaca. Akhirnya tidak khusyuk sholatnya. Tidak khusus lah. Berpikir saat di mana kunciku tadi kusimpan ini. Semua yang dilupa diingat semua di dalam sholat. Dekat semua. Kalau paham bahasa Arab. Pengalaman kayaknya. Bukan cuma saya, Ustaz, antum juga kayaknya. Cerita Ustaz. Cocok. Masya Allah, luar biasa nih. Kira-kira Ustaz, apa strateginya ke depan untuk mencetak generasi yang penghafal Quran dan menjadi lancar bahasa Arabnya seperti yang program Ustaz tadi itu? Ada strategi yang gitu Ustaz yang dia dilaksanakan? Strategi yang kami lakukan cuma seperti biasa saja Ustaz. Iya, seperti biasa. Ya, semua santri tetap terus menghafal mufradat setiap malam. Kan itu program kami itu 5 kosakata setiap malam. 5 kosakata. Jadi ada papan tulis di asrama kami simpan. Itu program kami dan memang berkelanjutan terus. Ya, dan setiap pekan diuji yang sudah dihafal. Nah, ini kosakatanya dihafal. Nah, di akhir pekan diujikan. Jadi itu program-program kami Ustaz, dan ini masih berjalan seperti itu saja dulu. Ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, baru kita tingkatkan lagi. Ya, jadi kami lihat dulu sisi positifnya kalau sudah berjalan yang sudah ada, karena kalau langsung kita plak banyak, itu nanti bisa agak kerepotan sendiri dan santri juga nanti bisa pusing Ustaz. Ya, jadi kami setahap demi setahap. Ya, jadi kebiasaan nanti seperti itu Ustaz. Oke Ustaz, jadi pertanyaan terakhir untuk terkait masalah pondok ini Ustaz. Iya. Jadi kira-kira ini sejauh mana hubungan Ustaz dengan wali santri, kemudian para alumni yang sudah selesai dan masyarakat umum yang di sekitar Ustaz? Oh iya, Masya Allah. Hubungan untuk wali santri yang sudah tamat dari pondok, Masya Allah tetap jalan. Kami punya satu grup itu namanya Keluarga Besar PPTK. Semua yang masih baru dan alumni ada semua di dalam. Masih ada. Ya. Tidak keluar dari dalam grup itu. Kami sampaikan biasa. Ada yang mau ditanyakan tentang pondok atau ada pertanyaan yang lain mau ditanyakan juga di pondok juga bisa. Ya, masalah ilmu keagamaan mau ditanyakan juga bisa, silahkan. Dan alhamdulillah itu juga dimanfaatkan untuk pengumpulan donasi biasa Ustaz. Alhamdulillah. Itu dari sisi orang tuanya. Ya, kalau santrinya sendiri alhamdulillah selama ini
ya kami baik Ustaz. Jadi kalau ada yang alumni dan mau mengabdi ketika datang liburan Ustaz, 1 bulan biasa liburannya kami manfaatkan di pondok untuk membantu. Oh, ada yang datang biasa. Ada yang datang Ustaz, biasa datang 3 orang, 4 orang. Ya, setiap liburan rindu dengan pondok. Rindu dengan pondoknya. Karena mereka katakan Ustaz, di luaran sana kami tidak dapati suasana pondok. Betul. Ya, mungkin waktu di pondok dulu mengatakan, bosan di pondok. Tapi ketika keluar dari pondok, mereka datang kembali dan mengatakan, beda suasananya Ustaz di luar dengan di sini. Di sini tenang, adem. Ya, beda kalau kami sudah di luar sekarang. Nah, itu kalau dia ada kan yang masuk di Stiba, masuk di kampus lain, itu datang ke pondok. Ya, kadang mau cuma datang menelpon Ustaz, kami bisa bermalam semalam di pondok. Ya, kami silahkan datang. Ya, itu alumni alhamdulillah yang kami masih jalin terus kerjasama. Bahkan sudah ada yang sudah menikah Ustaz. Kami dikirimi undangan, Ustaz datang ki Ustaz, saya sudah menikah. Saya tidak sadar, ternyata sudah lama saya membina di pondok ini sampai santri saja yang dulu kecil-kecil. Ikhwannya Ustaz. Ya, masih kecil-kecil sekarang sudah ada undangannya. Ya, tak terasa berarti kami sudah tua di pondok ini Ustaz. Sudah tua di pondok, sudah lama di pondok. Hanya merasa muda ya. Alhamdulillah, itu hubungan kami semua apalagi dari masyarakat. Alhamdulillah, kalau kami ada musibah-musibah biasa di masyarakat terjadi seperti banjir, kami turun. Kami juga biasa rutin setiap 1 bulan, ini paling minimal, itu kami adakan kerja bakti keliling. Kerja bakti, jadi santri keliling 1 lorong, bawa kantongan bersih-bersih. Jadi masyarakat alhamdulillah ya, jadi antusias dengan kami. Alhamdulillah, luar biasa terkait masalah pondok tenis Ustaz. Alhamdulillah. Saya mau pindah ini di pembahasan berikutnya. Kan kita ini kan manajer Hamasa gitu juga. Manajer koperasi Ustaz. Koperasi Hamasa. Koperasi Hamasa namanya. Jadi saya mau tanya-tanya ini. Hamasa itu Ustaz singkatan Ustaz. Harapan Umat Sejahtera, disingkat menjadi Hamasa. Oh gitu. Iya Ustaz. Kayak ini kayak Duna. Duna. Ya, dapur menabil. Jadi itu Hamasa namanya deh. Iya, singkatan dari Hamasa itu singkatan dan apa lagi? Harapan Umat Sejahtera. Jadi teman-teman, sahabat yang sekalian, jadi Ustaz Umar juga ini selaku manajer koperasi Hamasa. Jadi ini Ustaz, ada apa namanya yang mau tanyakan ini terkait masalah Hamasa supaya teman-teman juga bertanya-tanya apa itu Hamasa. Ya. Jadi apa ini latar belakangnya nih Ustaz Hamasa, dan bisa diceritakan kenapa dibentuk ini koperasi Hamasa di Luhut Timur? Iya. Hamasa ini walaupun kami terlambat sebenarnya bergabung Ustaz di koperasi Hamasa. Bukan kita yang pertama. Bukan pertama Ustaz. Ya, jadi kami masuk di lorong-lorong kemudian baru gabung dengan mereka. Iya, bergabung di koperasi Hamasa. Iya. Kalau kami lihat koperasi Hamasa ini dibentuk memang ada semangat kemandirian ekonomi. Ya, semangat kemandirian ekonomi karena melihat banyaknya permasalahan riba yang terjadi di kalangan kader sendiri, di kalangan akhwat. Ini tidak bisa terlepas dari riba. Ya, kadang selalu mereka mengatakan, kami ini mau cari kemana? Tidak ada solusi lain kecuali harus melalui perbankan misalnya, harus riba lagi di situ. Kami mau kemana ini? Akhirnya dari sinilah ya kami membentuk ini ya untuk kemandirian ekonomi dan terhindar dari masalah ribawi ini. Karena kita paham sebenarnya semua ini masalah riba adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Ya, tapi karena terpaksa tidak ada jalan yang lain dan sudah kebutuhan juga di situ, akhirnya mereka ambil ke situ. Dan dari situlah ya kita mengambil ini jadi tujuan utamanya ini sekarang kita untuk kemandirian ekonomi. Ya, tujuan utamanya adalah bagaimana saudara-saudara kita di luar sana, kader-kader atau masyarakat umum yang mau terhindar dari riba bisa bergabung dalam koperasi. Apa keunggulannya nih Ustaz? Selain mungkin kan koperasi yang di luar sana kan biasa bilang tempat menyimpan barang, ini apa menyimpan uang ya? Kota. Apa keunggulannya Ustaz? Ini koperasi Hamasa ini. Koperasi Hamasa sebenarnya tidak jauh beda dengan koperasi-koperasi yang lain. Tidak jauh beda, sama juga. Ya, sama. Ada simpanan pokoknya, simpanan wajibnya. Cuma koperasi kita ini kan harusnya orang selalu beranggapan yang memegang koperasi atau yang punya koperasi ini hanya pengurus, padahal tidak. Yang punya koperasi ini adalah semua anggota. Semua anggota tadi. Jadi pengurus ini di atas mengikuti apa yang diarahkan oleh anggotanya, bilang kita akan buat ini. Oke, kita rapatkan, dimusyawarahkan. Dan anggota sebenarnya ini ada pelatihan tersendirinya, Ustaz.
Ya. Anggota maksudnya anggota Anggota koperasi. Jadi semua anggota koperasi yang sudah masuk ke dalam keanggotaan itu ada tersendiri. Ya, ada tersendiri pelatihan-pelatihannya. Jadi seperti itu, Ustaz. begitu deh. Ya. Terus Ustaz, kan selain bisa dipakai menabung Ustaz? Bisa dipakai menabung. Ya. Jadi koperasi Hamasa ini misalnya kita punya tabungan ya. Kan tadi kita mau menghindari yang namanya riba kan satu. Iya. Jadi koperasi ini kan bisa juga di koperasi Hamasa ini apa bisa digunakan untuk menabung? Apa juga ada bisa juga kan yang lain yang memudahkan itu kan pakai HP sekarang yang canggih-canggih itu mau kirim uang. Ya. Oke. Kalau Di koperasi Hamasa ini, Ustaz, untuk menabung itu sebenarnya ada beberapa simpanan yang bisa dilakukan. Ada simpanan berkah. Kita mau simpan saja uang, kita simpan saja simpanan berkah di situ. Ada simpanan maksudnya simpanan berkah disimpan tapi bisa ditarik. simpanan berkah disimpan hari ini, diambil hari ini boleh. Oh. Ya. Dan dia tidak akan diblokir, Ustaz. Jadi simpanan berkah kita ini ya, itu tersimpan aman. Dan bisa kita cek sendiri dari kita punya aplikasi namanya Berkah Mobile. Oh, ada tuh mobile banking nah. Ada mobile banking, Ustaz, di koperasi dan kita diawasi dengan OJK. Jadi tidak ada kekhawatiran. Luar biasa itu. Luar biasa ini, Ustaz. Cuma kader-kader kita ini masih belum paham di sini. Ini menarik itu Ustaz. Iya. Menarik sekali nih. Jadi kita maunya ini kan kader-kader kita atau masyarakat umum yang ambil kita mau sedikit menghindar daripada yang namanya riba. Betul. Jadi kita mau ini pakai untuk menabung pemain serta. Iya. Jadi saya ini seperti HP ini kan banyak misalnya ini yang ada mobile banking BSI, ada BRI, Iya. ada bank yang lain. Ternyata ada tuh bayang tadi apa namanya? Ada Berkah Mobile. Berkah Mobile juga. Ya, itu punya koperasi Hamasa. Memudahkan sekali. Memudahkan sekali. Jadi kita menyetor dana, kita bisa cek dana kita di Berkah Mobile itu lewat aplikasi itu. Kita masukkan dan kita ingin transfer keluar misalnya ke bank lain, itu bisa. Mau dipakai beli pulsa bisa. Dipakai bayar listrik, dipakai bayar wifi. Pakai transfer bisa. Bisa bertransfer. Pakai bayaran Shopee bisa. Pakai bayar Shopee kayaknya belum. Belum. Oh. Ya, pakai bayar Shopee belum. Ustaz, karena zamannya sekarang orang Ya, langsung bayar lewat situ. Ya. Ya. Tapi kan bisa ditebak. Jadi teman-teman, jadi ini satu kesyukuran buat kita semua. Ternyata ini Hamasa ada juga anunya mobil bankingnya. Jadi saya ini pakai bahasa Makassar kan. Betul bahas anunya, Ustaz. Karena sama-sama di Makassar jadi keluar logatnya, Ustaz. Ada mobil bankingnya teman-teman. Jadi tadi ini kalau bisa ini kita teman-teman kader-kader kita kemudian masyarakat umum, kira-kira Ustaz, bagaimana caranya untuk bergabung di koperasi dan bagaimana caranya bisa mendapatkan ini mobil banking Ustaz? Iya. Sebenarnya mudah sekali, Ustaz. Oh, mudah sekali untuk menjadi anggota. Ya. Kalau tidak bisa datang ke kantornya, kami punya 3 kantor di seluruh timur. Di Sorowako ada di Pasar F 1. Kemudian di Malili di sini ada di Jalan Ahmad Yani. Ya, kemudian di Tomoni ada di SDIT Tomoni. SDIT Tomoni. Nah, di sana ada. Kalau di Sorowako ada tellernya. Ulang lagi Ustaz, supaya Iya. teman bisa diingat kalau dilihat video ini. Oke, di Sorowako itu Ustaz ada di F Ustaz, Pasar F dekat Koperasi Vale. Sampingan baku samping dengan Koperasi Vale. Kami punya di situ kantor koperasi. Bisa ke sana. Pasar F itu ketika kita dari bandara Ustaz lurus turun, terminal di situ, yang terminal atau bukan itu. Pasar F di situ, pasar itu. Iya, betul. Masjid Al-Ikhwan, sampingnya belakangnya sini. Di situ kantornya. Di sana ada Jane Hart yang menjadi teller di sana. Tellernya. Ya. Kemudian di Malili ada di Jalan Ahmad Yani sebelum lapangan Andini Ustaz di atas Ahmad itu. Yani teman-teman yang orang Malili tapi ini kantornya koperasi kalau mau menabung di koperasi Hamasa. Jadi ini koperasi Hamasa bukannya sekadar untuk simpelnya apa namanya? Masuk anggota tapi bisa dipakai menabung. Bisa dipakai apa namanya tadi Ustaz? Tabungan berkah dan itu bisa dilihat saldonya di HP kita masing-masing seperti mobil banking yang ada sekarang seperti BRI mobil banking apa namanya Brimo. Ya, bisa. Kalau BSI Bion. Belum. Ya. Betul. Jadi ternyata apa namanya dia? Kalau di situ Ustaz? Apa itu? Yang aplikasinya itu yang Berkah Mobile. Oh, Berkah Mobile. Ya, silakan bisa dicek ada di Play Store. Ada. Luar biasa sekali Luar biasa. Ada tinggal kita buka Play Store Berkah Mobile. Langsung muncul.
Teman-teman ini bagus sekali ini teman-teman yang mau menghindari yang namanya sedikit-sedikit menghindari yang namanya riba, karena ada yang jalan solusi, ada jalan keluarnya, bisa dipakai untuk menabung. Jadi teman-teman ayah bunda yang mau menabung di Koperasi Hamasa bisa datang di mana Di alamatnya di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ahmad Koperasi. Yani. Kantor Koperasi Hamasa. Dekat Masjid Hakul Yakin ya? Hakul Yakin ke bawah, lorong ke bawah, iya, jalan ke bawah. Pas yang pas itu yang penjual mie, yang sekarang yang lebih viral itu. Ah, betul. Dekat situ. Penjual mie, mie apa keramaan itu? Ya, di Bukan situ dia. dijual di. Ya. Cocok. Kemudian di Tomoni Stad ada Munawir di sana. Oh, ditemui Ya. juga. Di Masjid SDIT di sana ditempatkan. Ya. Oke, Ya, Ustaz, sebenarnya bagus sekali sebenarnya kita menabung di sini, Ustaz. bagus sekali. Iya, kenapa? Pertama tidak ada potongan bulanan, Ustaz. Tidak ada potongan bulan. Tidak ada potongan bulanan. Tidak ada potongan administrasi. Masya Allah. Iya. Dan kedua, tabungan kita ketika misalnya kita tabung di bank, ya bisa jadi bank menggunakan dana kita ini dipakai beli sesuatu yang haram atau apa. Tapi kalau di koperasi, ya dana kita tetap aman, bisa jadi digunakan untuk kebaikan dan dana kita tetap ada. Iya. Misalnya kita menabung, Ustaz. Ya, 10 juta. Nah, koperasi ada bisnisnya yang 1-2 hari cuma beli kemudian disalurkan. Ya, selain kita menabung, Ustaz, dana yang dipakai untuk itu dan itu masuk di dakwah. Masya Allah. Kita menabung, pahala kita mengalir, Ustaz. Pahala kita mengalir. Ada juga itu yang saya bilang tadi, simpanan berjangka, Ustaz. Apa itu? Simpanan berjangka itu kita misalnya titip uang kita 100 juta. Nah, maka keuntungan yang bisa kita dapatkan 50% ketika dipakai untuk usaha, Ustaz. Yang itu disampaikan ke Disampaikan ke beda Kak. Kalau di tabungan lain kan di bank lain deposito. Lain deposito. Lain deposito. Ya. Oh, Kalau bukan deposito namanya ini. kita simpanan berjangka, tapi kita Tapi sama. maksudnya intinya sama ke sana. Sama dengan Ya, deposito. kita gunakan untuk usaha, kami tawarkan nanti ini usaha selama 1 tahun dan data kami pakai, keuntungannya 50% dari situ. Oh, tapi ini ada akad sebelumnya. Ada akad, Jadi, semua ada akad, bebas. Ustaz. Ya. Iya, betul. Kan biasa ada orang, Ustaz, danaku ini enggak pernah saya pakai. Lebih saya deposito kan, kalau di bank kan deposit. Kita tidak tahu kalau deposit di bank mungkin dikasih berapa persen. Nah, kami di sini, Ustaz, kalau dimasukkan di sini diperlihatkan kami gunakan untuk modal usaha, keuntungannya 50%, siap. Nah, Bukannya kita mengecilkan bank-bank lain, tapi kan kita bukan kita mengecilkan bank-bank lain. Tahu mau deposit mau dipakai untuk apa itu? Untuk uang? apa itu uang? Uang kita. Ya, kita juga tidak kan seperti itu, Ustaz. Nah, kalau di sini kan simpan uang 100 juta, Nah, ada akadnya. ada akadnya, berapa keuntungannya, di situ ada semua. Biasanya kalau 100 juta itu, Ustaz, per tahun itu bisa kami berikan 1 juta. Paling kalau banyak 10 juta. Kalau banyak keuntungan jaduna ini, Ustaz. Mau kakaknya berjangka. Insyaallah. Sekiranya kita punya modal banyak ini untuk berjangka, ya sebenarnya koperasi banyak modal unit usahanya, cuma kekurangan modal, Ustaz. Ya, sekiranya ada Apa keuntungan sekarang yang didapatkan para anggota, Ustaz? keuntungan. Dan berapa yang anggota sebenarnya ini? Berapa anggota koperasi? Iya, anggota koperasi sekarang itu berkisar sekitar 300-an, Ustaz. 300-an. 300-an orang. Itu di luar tabungan siswa, Ustaz. Tapi itu yang menabung harus jadi anggota ya? Yang menabung harus jadi anggota. Oh gitu deh. Jadi pas dia menabung ini untuk setiap seperti di bank-bank lain kan. Kalau seperti itu, Ustaz, tidak mesti bank jadi lain kan tidak mesti jadi anggota. Tidak mesti. Kami juga sebenarnya tidak mesti jadi anggota kalau cuma ingin menabung saja. Oh gitu. Ya, tapi dia tidak dapat nanti SHU, sisa hasil usaha. Ya. Tapi ini bagus disampaikan ke masyarakat, atau dia tidak mau masuk anggota, Iya. tidak mau berbelit-belit. Bisa. Langsung saya seperti datang ke bank. Ya, buka simpan rekening. dana buat rekening. Ya, kemudian nanti misalnya tinggal datang juga mau ambil dananya juga bisa, tanpa harus jadi anggota. Nah, bisa, Ustaz. Jadi kalau kami kan simpanan pokok 100.000, kemudian simpanan wajib setiap bulan 10.000. Ya, dan ini misalnya uang yang tersimpan saja, Ustaz, bukan misalnya jadi uangnya koperasi. Misalnya kita suatu saat ingin berhenti dari koperasi, maka bisa kita menarik semua uang itu. Iya. Misalnya setiap bulan kita sudah store 10.000, nah kita bisa ambil. Ya, sebenarnya banyak ini, Ustaz, simpanan-simpanan yang bisa dilakukan ini. Kayaknya butuh sesi khusus ini, Ustaz. Iya. Saya hanya sini secara garis besar ini, tapi waktunya aku rekor gimana, Ustaz? Iya. Udah habis waktunya. Habis waktu, Ustaz. Insyaallah. Bagus kalau ada sesi khusus ini kami jelaskan secara dari detail tentang koperasi ini. Jika sekiranya
Akbar ada sesi khusus ini Ya. untuk membahas yang terkait masalah koperasi ini. Ya, bisa Ternyata mungkin menarik sekali. menarik sekali Ustaz. Kami sebenarnya ingin jelaskan secara detail tapi karena waktu juga tidak cukup. Misalnya kalau ada yang ingin bertanya, misalnya Ustaz bisa ada kontak yang bisa disampaikan ke situ. Betul. Misalnya ke adminnya dan seterusnya. Nanti kita bahas di sini ada pertanyaan begini Ustaz masuk. Nah, itu kan enak. Nah, Tapi kader-kader teman-teman di seluruh tim sudah bergabung semua. Alhamdulillah, sebagian besar sudah bergabung. Semua. Iya. Cuma ada yang masih ragu-ragu karena mungkin tidak paham. Apa alasannya itu kenapa ragu-ragu? Itu tantangan kami itu. Kenapa bisa ragu-ragu? Ya. Oh, gitu. Karena kadang mereka mengatakan kalau sampai saya simpan uangku, saya tidak bisa tarik lagi. Padahal masukkan dana detik ini, setelah detik berikutnya kita mau ambil, bisa. Ya. Karena insya Allah semua yang berada di koperasi Nusat semuanya amanah. Aman. Dan semua dana-dana yang sudah dimasukkan ke koperasi itu dari 1% sampai ratusan juta itu semuanya terjaga dengan aman. Ya, bahkan kami tidak berani macam-macam karena ada OJK yang sudah mengawasi kami. Tetap diawasi OJK. Tetap diawasi OJK. Bukan saja itu yang selalu ada di promosi itu. Bukan Ustaz, semua diawasi oleh OJK. Jadi kalau ada apa-apanya kami macam-macam, tidak bisa langsung dipidanakan. Insya Allah, luar biasa sekali ini perbincangan tentang kita hari ini Ustaz. Saya sangat berterima kasih sekali ini dan banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, terutama itu masalah koperasi. Insya Allah. Mudah-mudahan ini ke depan saya fokus nih, jam dipakai yang lain. Kita cocok sekali koperasi ini. Ya. Karena mudah-mudahan ada lagi ke depan ada ATM itu. Iya, insya Allah kalau untuk ATM sekarang mudah-mudahan mesti digodok ini. Ya, kan ada mobile bankingnya kan aman. Mobile banking ada. Juga kalau ada ATM-nya cepat sekali habis uang juga. Sedikit. Insya Allah. Kalau ada ATM bisa ditarik-tarik. Jadi mendingan jangan ada ATM-nya bagus. Yang penting ada mobile bankingnya bisa dipakai tarik-tarik. Cocok. Set terakhir. Ya. Closing statement dari bahasa closing statement. Closing statement ini penutup ini Ustaz. Yeah. Apa kira-kira harapan Tak ini Ustaz ke depan untuk dua langsung ya tadi supaya Nako demikian Akbar. Apa harapan Tak Ustaz untuk Pondok Tak di PPTK Wahda Islam Malili, kemudian apa harapan Tak untuk koperasi masa ke depan? Ya. Harapan kami sebenarnya di PPTK ini ya semakin maju dan semakin berkembang dengan pendidikan dan pembina-pembina juga yang selalu di-upgrade ya keilmuannya dan semakin semangat dalam membina ya sehingga pondok ini bisa semakin maju ke depannya dan semakin baik dalam pembinaannya Ustaz. Itu yang kami harapkan sekali. Kemudian dari koperasi sendiri Ustaz, harapan kami kepada semua kader dan kepada semua masyarakat ya itu bisa bergabung di koperasi. Ya, tidak ada ruginya bergabung. Ya. Dan bahkan keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Karena uang yang kita simpan, dana kita yang kita tabung, dana kita yang hanya tersimpan ya akan dimanfaatkan oleh koperasi ya sehingga ya hasil-hasil dari itu semua bisa menjadi ladang dakwah kita karena dananya itu akan dimanfaatkan untuk dakwah dan sosial. Ya. Jadi itu harapan kami Ustaz. Semua ikhwah, kader, jika ada yang mau ditanyakan masalah koperasi, silahkan datang kepada pengurus-pengurus koperasi dan minta kejelasan dari mereka. Minta penjelasan kepada kami sendiri juga atau kepada pengurus-pengurus koperasi yang lain yang ada di Sorowako, yang ada di Malili, ataupun yang ada di Tomoni. Itu yang kita datangi ketika ada sesuatu masalah dari koperasi yang belum kita ketahui. Dan semoga kedepannya koperasi ini semakin berkembang dan semakin besar sehingga bisa mengurangi ya dari masalah riba dan kemandirian ekonomi ini bisa meningkat di semua kader-kader kita dan yang bergabung di dalam koperasi. Oke Ustaz, Masya Allah luar biasa. Mungkin cukup waktu kita untuk hari ini. Jadi teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sangat luar biasa perbincangan kita pada hari ini bersama Ustadz kita, Ustadz Umar, SPDI, SHNPD yang telah meluangkan waktunya bersama-sama berbagi pengalaman mulai dari perjalanannya dari Wakatobi tadi kemudian sampai menjadi pimpinan pondok dan manajer koperasi. Dan kami juga mengharapkan kepada semua teman-teman yang ada di sana untuk kami mengajak seperti yang tadi Ustadz sampai ayo kita sama-sama bergabung di koperasi Hamasa karena tidak ada ruginya yang hanya kita dapat keuntungannya. Terima kasih Ustadz atas waktunya hari ini. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil seduh kopi.